aksi super save Nadeo Argawinata yang berhasil menghalau tendangan penalti pemain Singapura Faris Ramli. Aksi Nadeo ini membangkitkan semangat timnas hingga berhasil memenangkan laga semifinal leg kedua atas Singapura 4-2. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam langsung menghampiri Faris Ramli yang gagal membobol gawang Nadeo melalui tendangan penalti. Banyak yang berspekulasi soal apa yang disampaikan Asnawi pada Faris, tapi jika kita amati dari gerak bibir, Asnawi seolah mengucap kalimat thank you atau terima kasih. Bisa jadi ia berterima kasih karena Faris gagal mengeksekusi penalti. Usai memastikan lolos ke final AFF 2020, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong merayakan kemenangan di ruang ganti bersama pemain Timnas. Shin Tae-yong bahkan tidak segan ikut berjoget sembari disoraki oleh Asnawi dan kawan-kawan. Bahkan Shin Tae-yong sampai basah kuyup karena diguyur air oleh Elkan Bagot dan pemain Timnas lainnya merayakan lolosnya Timnas Indonesia ke final AFF 2020. Momen selebrasi di ruang ganti Timnas Indonesia ini diunggah akun Instagram PSSI. Timnas Indonesia memastikan lolos ke babak final Piala AFF 2020 setelah menyingkirkan Singapura Sabtu malam. Dan pendukung Timnas Indonesia berharap skuad Garuda bisa mencetak sejarah dengan menjuarai Piala AFF 2020. Ya harapannya sih Indonesia masuk final dan menang, karena sudah beberapa kali bahkan 5 kali masuk Piala final AFF kita belum pernah menang. Jadi harapannya pasti pengen menang lah Indonesia. Kami sebagai rakyat Indonesia tuh berharap Indonesia tuh harus bisa membawa Piala AFF ini ke Indonesia gitu. Semoga aja bisa meraih kemenangan dan yang paling penting menunjukkan pertandingan yang menarik dan lebih keren lagi, dan semoga bisa menjadi juara AFF untuk yang pertama kalinya untuk Indonesia. Tentunya Indonesia harus juara karena ini masuk final ke-6 kalinya. Timnas Indonesia memastikan langkah ke babak final Piala AFF setelah menumbangkan tuan rumah Singapura. Saat ini kami sudah terhubung dengan Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto. Selamat sore, Pak Iwan. Sore, Cindy. Setelah 120 menit yang penuh dengan deg-degan, akhirnya Indonesia memastikan lolos ke final AFF 2020. Ada catatan dari PSSI terkait dengan keberhasilan timnas ke final Piala AFF, Pak Iwan? Ya, yang pasti alhamdulillah sama deg-degan, rasanya mini heart attack kemarin itu. Khususnya ketika ada penalti di menit ke-90, tapi ya alhamdulillah anak-anak bisa melaluinya dengan memenangkan pertandingan itu. Apa catatan dan evaluasinya Pak untuk menghadapi final nanti? Yang pasti kemarin itu sedikit losing concentration ketika lawan bermain kurang dari jumlah normalnya ya. Dari 11 pemain di kartu merah 1. Khususnya pas melawan bermain dengan 9 pemain ketika terbit kartu merah kedua dari wasit itu, pemain seperti sejenak kehilangan kepercayaan diri, sejenak panik, sejenak kehilangan konsentrasi, karena itu normal. Memang bermain melawan baik tim yang bermain dengan pemain full maupun tim yang bermain dengan pemain yang kurang akibat kartu merah itu, selalu ada momen-momen yang aneh gitu dirasakan oleh pemain. Nah itu yang kita evaluasi, komunikasikan oleh pelatih kepada pemain. Kita harus siap mental bermain dengan pemain kurang dan bermain dengan klub dengan bermain pemain lebih itu memang harus disiapkan mentalnya. Kalau kita lihat kemarin Singapura bermain dengan 9 orang dia masih punya semangat sampai ujung. Kita harus apresiasi
Walaupun mereka ujungnya kalah, tapi kita harus apresiasi semangatnya. Nah itu yang ingin kita milikin gitu. Indonesia ingin memiliki yang seperti itu. Oke, kita masih menunggu lawan. Siapa nanti yang memenangkan semifinal antara Thailand melawan Vietnam? Bagaimana persiapannya, mental dan juga secara strategi untuk menghadapi final siapapun lawannya antara Vietnam atau Thailand ini? Ya, saya yakin Coach Sinteyong pasti sudah menyiapkan ya. Dia entah apakah karena menyiapkan beberapa pemain intinya untuk dipersiapkan di partai final, atau memang itu strategi dia untuk menghadapi Singapura di leg kedua kemarin. Kalau kita lihat kan Elkan Bakot, Irfan Jaya, bahkan Evan Dimas masuk yang di paling ujung, kemudian Egy Maulana Fikri yang dimasukkan di babak kedua. Artinya dia pasti sudah punya strategi untuk bermain siapapun lawannya, mau Vietnam mau Thailand. Tapi sejujurnya pada waktu kita menandatangani kontrak dengan Sinteyong di Desember 2019 yang lalu, memang salah satu target yang kita bebankan kepada dia adalah menjadi juara di di AFF ini. Karena kita udah 5 kali dan ini alhamdulillah yang ke-6 kalinya kita masuk final, mulai dari event ini dulu masih bernama Tiger Cup, kemudian berubah menjadi Suzuki Cup sekarang ini. 5 kali lolos ke final, Indonesia selalu menjadi runner up. Ini yang ke-6, targetnya adalah juara. Pak Iwan sebagai Wakil Ketua Umum PSSI sudah berbicara dengan anggota timnas atau dengan Sinteyong sendiri soal strategi atau dorongan optimisme menuju babak final? Secara teknis pasti Sinteyong punya caranya sendiri. Tetapi selama ini PSSI melalui Ketua Umum, melalui Sekjen itu selalu berkomunikasi dengan Direktur Teknik yang ada di sana, Coach Indra Syafri, sebagai penghubung kita antara federasi dengan tim. Bahkan Ketua Umum PSSI itu rutin setiap hari itu bisa pagi, bisa sore berkomunikasi dengan beberapa pemain inti untuk memberikan semangat, menjaga agar tetap membumi, tidak kemudian ke awang-awang dan lain sebagainya. Pak Iwan menilai apakah materi pemain pada AFF 2020 ini terbaik dan kemudian seberapa besar optimisme dari PSSI bahwa Indonesia bisa bermain bagus sesuai dengan target juara Piala AFF 2020? Sejujurnya ya, kalau boleh jujur, ini sebenarnya mungkin bukan pemain terbaik ya, karena PSSI harus mengkombinasi kepentingan PT Liga Indonesia Baru sebagai operator liga untuk tetap bisa memutar kompetisi, sementara kita juga harus menghormati agenda tim nasional. Oleh karena itu hasil komunikasi antara operator federasi dengan Sinteyong akhirnya memutuskan hanya 2 pemain maksimal dari masing-masing klub yang bisa dia bawa. Walaupun akhirnya kesepakatan itu dirombak atau di upgrade begitu. Jadi dia di 2 pertandingan awal dia hanya menggunakan 2 maksimal dari masing-masing klub, 18 klub yang bertanding. Tapi untuk pertandingan melawan Vietnam dan pertandingan melawan Malaysia dia boleh memakai lebih dari 2 pemain. Oleh karena itu ke tanggal 14 kemarin Desember kita paksakan, kita hentikan dulu kompetisi untuk menghormati tim nasional dengan ada beberapa klub yang pemainnya diambil lebih dari 2 orang pemain. Artinya nanti menghadapi final AFF 2020 semua dipercayakan kepada pelatih Sinteyong ya, Pak Iwan? Ya, itu kan masuknya Nadeo juga termasuk rombongan kedua itu yang berangkat. Tadinya kan dia tidak masuk itu karena Bali United sudah menyumbangkan 2 pemainnya. Nadeo pemain ketiga, kemudian Arema menambahkan Rizky, Persebaya menambahkan ada 2 orang pemain lagi. Baik, Pak Iwan ini kan dulu tahun 2016 adalah sebagai manajer timnas yang juga berlaga di final Piala AFF tahun 2016 pada saat itu. Pak Iwan bisa menceritakan apa bedanya timnas yang 2016 pada saat itu masuk ke final tapi menjadi runner up dengan nuansa kebatinan saat ini di timnas PSSI yang melaju ke final AFF 2020? Atmosfernya mungkin berbeda ya. Sistemnya sama waktu itu, semifinal dan final itu 2 leg seperti sekarang. Tapi benar-benar home away. Waktu itu kita main home dulu, kemudian away-nya di Thailand, kita kalahnya di Thailand waktu itu. Artinya pergerakan supporter ini, fans ini
Dari negara kita ke Thailand waktu itu wah luar biasa sekali, ada Iya, betul. ribuan lebih waktu itu kita dikumpul berangkat bersama-sama, disiapkan bis di kedutaan besar kita di Thailand waktu itu. Nah sekarang kan berbeda karena sangat sulit untuk bisa ke sana, hanya delegasi yang tercatat, itu pun harus melalui screening dulu, kemudian karantina dulu 1-2 hari. Artinya suasana itu yang mungkin berbeda ya. Namun ya kita harus bersiap menghadapi sepak bola di era new normal ini ya. Pemain pun juga bersiap menghadapi itu. Dramatisnya sesi semifinal leg kedua kemarin saya pikir itu juga bisa membangkitkan semangat pemain karena dukungan melalui media sosial dari publik di Indonesia kan luar biasa juga. Pak Iwan tadi kan menjelaskan bahwa target dengan pelatih Sintayong sesuai kontrak tahun 2019, targetnya adalah menjuarai Piala AFF 2020. Ini ada suara titipan dari pendukung timnas yang menyuarakan agar Sintayong kontraknya diperpanjang dalam waktu yang panjang, tidak hanya target ketika AFF 2020, kemudian kalau ada evaluasi pendukung timnas inginnya diperpanjang begitu. Bagaimana Pak Iwan? Ya di era kepemimpinan Pak Muhammad Iryawan sekarang ini memang dari awal mula Pak Ketua Umum bersama teman-teman Esko itu sudah memprogramkan untuk merekrut pelatih untuk jangka yang panjang karena salah satu di negara kita ini, salah satu di sepak bola ini kan selalu ketika gagal terus kemudian dipecat, gagal kemudian dipecat. Nah, kenapa kita berkonsentrasi untuk jangka panjang? Sebenarnya Sintayong ini kan difokuskan untuk melatih timnas U20 yang persiapan di Piala Dunia ketika kita jadi tuan rumah di Mei lalu tapi ditunda menjadi Mei 2023. Artinya dia ini beban tambahan aja lah buat Sintayong. Sebenarnya dia fokusnya ke situ. Tapi saya rasa publik juga harus tahu bahwa kita cukup panjang sebenarnya. Kontrak kita awal itu untuk 4 tahun ke depan mulai tahun 2019 itu sebenarnya. Tentu kita berharapkan target yang AFF 2020 tercapai ya Pak Iwan ya. Insya Allah. Mudah-mudahan tercapai. Nah, kunci dari timnas Indonesia supaya bisa mencetak sejarah menjuarai AFF 2020 menurut Pak Iwan apa nih? Jadi ketika kita merekrut Sintayong dari Korea, salah satunya itu hasil evaluasi kita bahwa pemain kita ini susah mempertahankan kondisi stamina fisiknya itu sampai menit 60 ke atas gitu. Rata-rata itu babak pertama dan 15 menit babak kedua itu selalu mereka sudah habis gitu. Nah kita melihat etos permainannya tim Korea Selatan itu kan luar biasa. Kayak kita mencoba, kita sudah pernah rekrut pelatih dari Spanyol, kita pernah rekrut dari Eropa, Austria. Rasanya kurang mix gitu. Makanya sekarang ketika kita ambil dari Asia, tapi Asia yang benar-benar bagus, dan di tangan Sintayong kan kita lihat stamina anak-anak mungkin kita bisa lihat walaupun dia tidak konsisten 100% semuanya di 90 menit, tapi minimal 7 pemain luar biasa mereka punya stamina. Bahkan kemarin tidak hanya 90 menit, 120 menit mereka masih maksimal. Baik, tentu optimisme ini harus kita jaga sampai nanti babak final. Leg pertama tanggal 29 Desember ya, Pak Iwan, sampai kita menunggu siapa yang akan menjadi lawan kita di babak final AFF 2020. Terima kasih Pak Iwan Budianto, Wakil Ketua Umum PSSI sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini. Makasih Cindy, mohon doa restu seluruh untuk warga negara Indonesia. Kita dukung timnas di AFF 2020. Terima kasih. Terima kasih.